Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Lubis. Saya mahasiswa PAI 2 semester 5 Stambuk 2019. Izinkan saya untuk membuat video pengumpulan tugas mata kuliah SKI dengan Bapak dosen Dr. Mardianto MPD dengan nomor absen 12 yang berjudul kesulitan yang dihadapi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, A. Permasalahan yang dihadapi Abu Bakar. Pertama, 1. Memperangi kemurtadan. Di waktu Nabi wafat, agama Islam belum mendalam meresapi sanubari penduduk Jazirah Arab. Di antara mereka ada yang telah menyatakan masuk Islam, tetapi belum mempelajari agama Islam itu. Jadi, mereka menyatakan Islam tanpa keimanan. Ada pula yang masuk Islam guna untuk menghindari peperangan melawan kaum muslimin, karena mereka tidak mengetahui bahwa kaum muslimin berperang adalah semata-mata untuk membela diri, bukan untuk menyerang. Ada pula di antara mereka yang masuk Islam karena ingin mendapatkan barang rampasan atau ingin mendapatkan nama dan kedudukan. Bangsa Arab tidak bisa menyesuaikan diri dari peraturan-peraturan moral Islam yang keras itu. Prinsip-prinsip yang didukung oleh Islam dan ketatatan terhadap upacara-upacara agama seperti sholat 5 waktu, ibadah puasa, Ramadan, membayar zakat, larangan berjudi dan minuman keras, ikat-ikatan perkawinan, dan sebagainya. Sungguh sangat mengganggu bangsa Arab yang berpikir bebas, yang hanya diam karena takut kepada Nabi. Setelah Nabi Muhammad berpulang ke rahmatullah, murtadlah kebanyakan mereka dari agama Islam, dan orang-orang yang lemah imannya itu selalu saja memperlihatkan ketidakpatuhan mereka kepada agama Islam. Mereka berbuat demikian di mana saja dan kesempatan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik pada perang Tabuk, dan seperti sifatnya bangsa Arab, penduduk padang pasir yang digambarkan oleh Tuhan dan keadaan imam mereka dalam ayat suci, yang artinya orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah, "Kamu belum beriman," tapi katakanlah, kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 14. Peristiwa Nabi wafat mereka jadikan suatu kesempatan untuk menyatakan terus tentang apa yang selama ini tersembunyi dalam hati mereka. Mereka menyatakan kemurtadan mereka dari agama Islam. Kedua, nabi-nabi palsu. Banyak orang yang ingin mengaku menjadi nabi karena menganggap jabatan kenabian itu suatu yang sangat menguntungkan. Menyatakan diri sebagai nabi-nabi dan mulai menarik hati orang-orang dengan membebaskan prinsip-prinsip morali dan upacara agama, seperti menyatakan minuman-minuman keras berjudi itu halal. Pelaksanaan sholat mereka kurangi dari 5 kali menjadi 3 kali sehari. Puasa Ramadan dihapuskan sama sekali, pembatasan dalam berkawin ditiadakan, dan pembayaran zakat dijadikan sukarela. Orang pertama yang menganggap dirinya memegang peran kenabian muncul di Yaman. Dia adalah Aswad Ansi pada tahun 10 Hijriah. Dia menaklukkan Najran, merebut ibu kota Yaman, Sanda, dan menaklukkan seluruh wilayah Yaman. Akan tetapi dia dibunuh oleh seorang saudara gubernur Yaman yang dibunuh oleh Aswad. Meskipun api memberontak tetaplah berkobar setelah kematian nabi palsu itu. Orang berikutnya yang menganggap dirinya nabi adalah Musailamah si pembohong, terdorong oleh keberhasilan Aswad Ansi. Pengumuman bahwa Nabi Muhammad telah mengangkat sebagai mitranya atau partner
di dalam kenabiannya. Penganggapan yang ketiga ialah Tulaiha disambut sebagai Nabi Banu Ghatafah saja. Seorang perempuan adalah orang keempat yang menuntut kenabian. Dia berasal dari suku Banu Yarbu di Arabia Tengah. Tiga, orang-orang yang membangkang tidak mau membayar zakat. Adapun orang-orang yang tidak membayar zakat, mereka memandang zakat suatu pajak yang dipaksakan. Karena itu tidak mau mematuhinya. Tetapi golongan terbesar dari mereka tidak mau membayar zakat adalah karena salah memaham ayat suci Al-Quran yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sungguh doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha pengetahuinya. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Mereka mengira bahwa hanya Nabi Muhammad sajalah yang berhak memungut zakat, karena beliaulah yang disuruh mengambil zakat pada ayat tersebut. Mereka paham, mereka hanya memungut yang dilakukan Nabi Muhammad saja yang dapat membersihkan dan menghapuskan kesalahan dari ayat suci tersebut. Bagian B, yaitu permasalahan-permasalahan yang dihadapi Utsman bin Affan. Yang pertama, tersebar fitnah. Kufah adalah sumber pemberontakan utama dalam kekhalifan Utsman. Banyak penduduk yang mengeluh pejabat-pejabat dan petinggi kota itu. Salah satu bentuk kekecewaan penduduk adalah mereka marah kepada Sa'dah bin Waqqas. Dan mereka menuduh Walid bin Uqbah meminum khamr. Melihat adanya celah untuk memelah belah, ada beberapa tokoh yang mengambil kesempatan ini untuk membangkitkan kebencian dalam hati orang di kota-kota itu. Di antaranya, apa yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi dari Sanna di Yaman pada masa Utsman kemudian masuk Islam, yang mengunjungi sejumlah kota dalam kawasan Islam dengan berusaha membangkitkan kemarahan penduduk kepada Utsman. Di Basrah banyak orang awam yang terpengaruh oleh serunya itu. Sesudah hal itu diketahui oleh Abdullah bin Amir, ia dikeluarkan dari kota. Setelah itu ia pergi ke Kufah menyebarkan seruan yang sama. Yang kedua, Utsman bermusyawarah. Melihat segala propaganda jahat anti politik Utsman di kota-kota kawasan itu, pada musim haji tahun 34, ia memanggil pejabat-pejabatnya di kota-kota tersebut untuk dimintai keterangan sebab terjadinya fitnah itu. Ketika itu datang Abdullah bin Amir, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Sarf, Saidah bin As, dan Amir bin As. Utsman berkata pada mereka, setiap iman mempunyai pembantu penasihat. Kalian adalah pembantu dan penasihat saya, serta orang-orang kepercayaan saya. Seperti sudah kalian ketahui, mereka menuntut supaya saya memecat para gubernur itu dan menarik kembali semua yang tidak mereka senangi dan menggantinya dengan mereka yang sukai. Berikanlah pendapat dan saran kalian kepada saya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, terbunuhnya Utsman. Tragedi terbunuhnya Utsman telah direncanakan pada malam hari oleh para pemberontak yang melampaui batas kejahatan. Mereka merencanakannya dengan matang untuk membunuh seorang khalifah Ar-Rasyid dan untuk menghancurkan agama Islam. Mereka ini merupakan kelompok gabungan dari musuh-musuh Islam dan bukanlah perorangan, dan pemimpin mereka adalah seorang Yahudi pendusta Abdullah bin Sabah yang dikenal dengan Ibnu As-Saudah.
Para pemberontak ini memprovokatori orang-orang awam dari seluruh penjuru negeri untuk melengsarkan sang khalifah. Mereka datang dari Mesir dan Irak ke kota Madinah lalu bertemu dengan Utsman untuk berunding. Orang-orang itu keluar dari Mesir menuju kota Madinah dan bertemu dengan Utsman. Setelah terjadi dialog serta pertandingan, mereka pun puas dengan ucapan Utsman. Beliau membantah tuduhan-tuduhan mereka. Dengan bukti dan keterangan orang yang nyata, mereka setuju untuk berdamai. Kemudian mereka kembali ke Mesir dan Irak. Setelah terjadi perdamaian yang agung ini dan kembalinya mereka ke tempat tinggal mereka masing-masing dalam keadaan ridho, para penyulut api fitnah merasa gagal dan tujuan mereka yang keji telah kandas di tengah jalan. Oleh karena itu, mereka membuat makar kembali untuk menyalakan api fitnah agar perdamaian tersebut menjadi hancur dan musnah. Selanjutnya, bagian C. Kesulitan yang dialami oleh Khalifah bin Ali bin Thalib. A. Yang pertama, Perang Waqiatul Jamal yang dipimpin oleh 3 serangkai Asyiyah, Zubair, Talhah. Dalam perang ini, Abdullah bin Zubair sangat berambisi menjadi khalifah. Akhirnya pertempuran ini dapat dipadamkan oleh Ali. Talhah dan Zubair terbunuh, sedangkan Aisyah kembali ke Madinah. B. Perang Siffin. Perang ini adalah perang saudara antara Ali dan Muawiyah, Bani Hashim dan Bani Umayyah. Di awal perang Ali memperoleh kemenangan. Dengan kelicikannya Muawiyah mengajak berdamai dan mengangkat musyah di kepalanya. Akhirnya perdamaian itu diterima oleh Ali. Dari sinilah kubu Ali disebut kaum Syiah, menghentikan perang. Sedangkan yang keluar dari Ali disebut golongan Khawarij. Golongan ini menginginkan berperang dengan Muawiyah. Ahli sejarah berpendapat bahwa Ali selalu menang dalam peperangan tetapi selalu kalah dalam diplomasi. Untuk menghentikan pertikaian itu, dikeluarkanlah perundingan antara Ali dengan Muawiyah. Ali diwakili oleh Abu Musa al-Sari dan Muawiyah diwakili oleh Amr bin As di Daimatul Jandal. Untuk menghormati Ali, Abu Musa sebagai sahabat tertua disuruh naik mimbar. Beliau mengatakan bahwa Ali telah turun dari jabatan khalifah. Maka berdirilah Amr bin As mengumumkan dia setuju memperhentikan Ali dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Dikala Ali akan memerangi Muawiyah, tampillah 3 orang Khawarij akan membunuh Ali, Amr, dan Muawiyah. Ibnu Narjam berhasil membunuh Ali pada waktu sembahyang subuh di masjid. Dengan wafatnya Ali, berakhirlah Khulafaur Rasyidin. Setelah terjadi perang Siffin di kubu Ali, pecahlah menjadi dua golongan, yaitu A. Golongan yang mengikuti Ali disebut golongan Syiah, golongan yang menghentikan perang dengan Muawiyah. B. Golongan Khawarij, golongan yang keluar Ali dan ingin melanjutkan perang dengan Muawiyah. Sepeninggalan Khalifah Ali bin Abu Thalib, kedudukannya digantikan oleh putranya Hasan bin Ali. Kemudian terjadilah peperangan itu dengan Muawiyah yang berakhir dengan perjanjian damai yang dikenal sebagai Amul Jam'ah atau tahun persatuan. Perjanjian ini terjadi pada tahun 41 Hijriah atau 662 Masehi. Apa isi Amul Jamaah? Yang pertama, A.
Hasan rela turun dari khalifah demi persatuan umat Islam. B. Muawiyah tidak mencela Ali bin Abu Thalib. Yang ketiga, yang paling terakhir, setelah Muawiyah khalifah dipilih secara musyawarah. Baiklah, itulah hasil video yang telah saya sampaikan tentang nomor absen 12 yang berjudul kesulitan-kesulitan yang dihadapi Khulafaur Rasyidin. Baiklah, terima kasih untuk yang telah menyimak video saya sampai habis. Mohon maaf jika ada yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.